Jawa Timur memiliki 14 tipe bencana. 2 diantaranya adalah tsunami dan gempa. Di daerah pesisir selatan misalnya, rutin terjadi gempa dan potensi tsunami yang bisa terjadi kapanpun. Dari catatan sejumlah prasasti yang terpendam berabad-abad dan dokumentasi era pemerintahan kolonial Belanda, gempa dan tsunami rutin terjadi di wilayah ini. Menurut Lin Sururo, Ketua Tim Peneliti Ekspedisi Jawa Dwipa, tidak banyak ingatan kolektif masyarakat yang digali dan diteliti untuk bahan mitigasi. Ia mencontohkan, di Palu, Sulawesi Tengah, suku Kaili menamakan suatu daerah berdasarkan bencana yang pernah terjadi di sana. Ini dilakukan sebagai pengingat bahaya bagi generasi selanjutnya. Kemudian di Banten, warga memiliki pengetahuan tentang suara ombak tsunami sehingga memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan catatan prasasti yang menceritakan terjadinya bencana di suatu daerah yang bisa dijadikan bahan mitigasi. Dari memori kolektif, dari pengetahuan lokal yang ada, itu bisa menciptakan sebuah mitigasi yang spesifik yang diharapkan bisa lebih ampuh mungkin daripada teknologi yang kalau di masyarakat itu mungkin sulit untuk dipahami. Menurut peneliti senior Pusat Studi Mitigasi Kebencanaan dan Perubahan Iklim MKPI ITS, Amin Widodo, banyak penelitian yang dilakukan, namun banyak pula yang tidak dipakai pemerintah. Ia mencontohkan kajian penelitian likuifaksi di Palu tahun 2013, namun tak pernah diterapkan. Ia berharap ekspedisi Jawa Dwipa bisa dimanfaatkan pemerintah Jawa Timur untuk mitigasi kebencanaan berbasis ingatan kolektif masyarakat sehingga mudah dipahami berbagai pihak. Karena sebagian besar dari kita, misalnya penelitian dari para saintis gitu ya, itu sering tidak nyambung atau mungkin tidak sampai kepada mungkin dari pemerintah sendiri, kepada masyarakat sendiri, kepada DPR, kadang-kadang itu nggak sampai. Jadi semua orang itu lebih banyak ngomong sendiri-sendiri. Padahal dari saintis tadi kita sudah berusaha untuk, kita juga menggunakan penelitian juga dari APBN juga sama, tapi itu sering tidak dipakai. Jadi Budi Santosa, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengakui, konsep pembangunan seringkali bertabrakan dengan logika kebencanaan. Ia berjanji akan menggunakan hasil penelitian ekspedisi Jawa Dwipa ini sebagai bahan untuk mitigasi kebencanaan. Saat ini, BPBD Jawa Timur sudah menjangkau 1.000 dari 2.000-an desa di Jawa Timur yang rawan bencana. Dengan menggali kearifan lokal, baik bahasa maupun cerita sejarah dan legenda, ia meyakini pendekatan ini bisa lebih efektif. Kekosongan-kekosongan yang ada di BPBD, mungkin masalah wawasan dan lain-lain, kekosongan-kekosongan apa, kalau bisa kita nanti diskursus gitu ya, kita nanti akan ketemu, kekosongan-kekosongan itu akan terisi dengan baik. Dan itu pasti kami akan gunakan, karena kami menemukan itu sebagai alat problem solving. Ya, itu alat problem solving yang kami nantinya akan kita sampaikan kepada masyarakat dengan edukasi, sosialisasi, memang seperti kultur lokal apa ya, seperti kurikulum ya pokoknya. Tim ekspedisi Jawa Dwipa berjumlah 13 orang, berlatar belakang geologi, antropologi, sosiologi, dan sejarah. Mereka dibagi menjadi 2 tim. Satu tim menyusuri wilayah utara Jawa, yakni Tuban, Surabaya, Mojokerto, sampai Bondowoso. Tim kedua bergerak ke selatan, meliputi Pacitan, Malang, Blitar, dan Banyuwangi. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.